Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt. Sebelum kami kirim ya, kemudian sini untuk nomor ordernya kita bisa lihat, langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter Rakmon ini ya. Oke, di sini untuk yang pertama kali untuk cara menyalakan inverter ini, kita coba ada dua buah MCB ya. Yang pertama MCB softar dan MCB baterai. MCB softar kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off kan ya, dan setelah itu kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu yang kedua ya, yaitu adalah parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Kemudian di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Di sini tertera 270 volt ya. Dan kita lihat di sini ada perkalian 100. Ketika di sini semisal kita ingin rubah menjadi 250, maka cukup tekan angka 25 saja ya. 25 seperti ini, kemudian dikali dan secara otomatis dia sudah tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya ya. Cukup tekan 2 digit saja, kemudian di checklist ya. Oke, kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu selanjutnya, itu ada pengaturan pengisian ya, plug dan float. Di sini 56 ya. Di sini juga bisa disetting, semisal kita akan settingkan di 53 volt di sini. Oke, sama ya, 53. Sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kemudian di sini arus pengisian juga sama, bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, untuk arus pengisian ini di sini adalah minimal di 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Jadi di sini bisa disesuaikan untuk arus pengisiannya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai, ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke. Kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu ya untuk mode prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada atur ATS atau pengaturan ATS. Di sini kita bisa lihat HVR recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt. Di sini nanti juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Di sini LVD ketika nanti berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis dia langsung berpindah ke PLN ya, ketika mode prioritasnya adalah DC. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kemudian kita menu selanjutnya itu ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi ya, kita bisa lihat untuk nominal daya di 3000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita akan ujikan di sini input PLN, saya nyalakan terlebih dahulu ya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan coba untuk turunkan tegangannya ya. Di sini tadi di kisaran 46 volt, maka berpindah ke PLN ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, ketika berada di bawah tegangan 46 volt. Di sini langsung berpindah ke PLN. Kemudian di sini saya akan naikkan kembali tegangannya, tadi HVR recovery di kisaran 51 volt ya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter kembali ya. Dan di sini kita akan melihatkan untuk pengujian prioritas AC ya. Di sini kita ganti prioritasnya, prioritas AC. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi ke PLN ya. Dan di sini saya akan lihatkan untuk chargingnya, kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC dulu ya, karena di sini masih prioritas DC. Dan di sini langsung kita ubah prioritasnya untuk lakukan charging ya. Kita tunggu sampai charging. Oke, di sini mulai naik ya, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Kita bisa lihat di situ mulai naik. Ya, masih bisa ya. Oke, di situ naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke. Ya, di sini bisa ya untuk chargingnya. Kemudian di sini kita akan ubah prioritasnya menjadi prioritas DC kembali untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya akan menyalakan baterainya. Oke, baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani ya menggunakan beban pemanas dan juga beban 2 buah blower. Oke, di sini yang pertama kali saya akan menyalakan beban pemanas ya. Oke, di sini beban pemanas terbaca kisaran 1000 watt ya. Kemudian saya ganti di sini menggunakan beban 1 buah blower. Oke, 1800-an watt ya. Kemudian di sini saya tambah lagi 2800 ya, di sini menggunakan beban pemanas. Kemudian saya ganti lagi menggunakan beban blower. Oke, di sini beban blower 3200 ya, saya tambah lagi 3400. Kita tunggu sampai inverter off. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, di sini inverter sudah hidup kembali. Kemudian kita akan ganti prioritasnya menjadi prioritas AC ya untuk si beban prioritas AC di sini. Kemudian input PLN saya nyalakan kembali. Oke, di sini berpindah ke prioritas PLN ya. Kemudian saya akan bebani ya di sini kisaran 900-an watt. Kemudian saya coba simulasikan ketika PLN ini padam.
Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Di sini kita coba menggunakan beban blower ya. Oke, di sini sekitar 1200, kemudian kita akan simulasikan ketika PLN padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, kita kembalikan lagi ke PLN. Oke, di sini ketika PLN ini kembali on ya, atau kembali hidup, dan secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.